Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita masih kerja ya, ini ya, kerjaan deres. Karena kita kerja di pertanian itu teman-teman, jam segini belum istirahat teman-teman. Karena kita kerja di tani, sambil tani jam-jam segini tetap masih kerja. Karena sebelum panas kita kerja dulu ya. Tapi jangan lupa teman-teman, kita subscribe, share, dan komen karena channel kita ini supaya tetap akses dengan baik ya. Itu teman-teman, jadi supaya teman-teman bisa ketemu video kita yang akan datang, kita selalu saling membantu, saling mendukung supaya channel kita berkembang dengan bagus teman-teman. Jadi teman-teman, kita ini tata cara bekerja di kebun ya teman-teman ya. Kerja di kebun ini teman-teman tidak semudah kayak yang dikatakan orang teman-teman ya. Kita perlu perawatan untuk bidang karet ini teman-teman ya, karet ini. Nah seperti di deskripsi yang kemarin-kemarin itu pernah saya ceritakan teman-teman tentang perawatan pohon karet ini. Yang penting kita cara deresnya teman-teman ya, cara deres karet ini kita harus hati-hati, jangan sampai kena pohon ya. Nah kalau ini yang karet ini yang sebelah sana itu punya Pak Kadek ya, punya Pak Kadek itu orang Bali. Kalau ini ada yang kena kayunya, kemarin pernah saya tinggal ke Jawa teman-teman, kita pasrahkan ke orang yang deres. Akhirnya orang itu katanya sudah pinter tapi masih belajar teman-teman, sehingga kita tidak bisa nyalahkan satu yang sama yang lain karena pengalamannya belum ada, udah kita suruh teman-teman. Jadi itu kekeliruan kita di situ teman-teman. Jadi teman-teman tani kebun karet itu kalau punya karet yang dikerjakan sama orang itu harus teliti dulu ya, harus teliti supaya kalian tidak, teman-teman tidak rugi ya. Tidak rugi artinya apa? Kalau sudah begini kena kayu begini teman-teman, itu minimal kita 6 bulan 5 bulan ini masih jadi kayu teman-teman, belum pulih ya. Jadi kalau belum pulih kita itu getahnya kurang teman-teman. Nah itu cara mengatasi supaya getahnya ini jadi bagus, pulih kembali, caranya ada teman-teman. Kita pupuk lagi pakai urea sama TSP. Itu dalam satu pohon ini kalau bisa kasih pupuk itu nggak usah banyak teman-teman, tapi yang kerep aja, yang rapet ya. Kita kasih setengah kilo satu pohon teman-teman ya. Setengah kilo itu yang sudah campuran, artinya TSP sama urea tadi sudah dicampur ya, supaya kita memulihkan kulit ini teman-teman. Ya itu, jadi kebanyakan orang Kalimantan ini karet ini kan bagi dua teman-teman. Jadi bagi dua ini, kalau seandainya yang kerja ini belum paham betul, termasuk kalau orang perantauan dari Jawa yang belum paham masalah di karet, itu kan sembarangan deresnya. Itu harus perlu dipelajari dulu, diajari dulu, minimal kan 3 hari atau 2 hari kita ajak ke kebun, kita ajari dulu supaya bagus kerjanya gitu ya. Jangan main itu kerjakan karetku sekian meter bagi 2, itu jangan begitu teman-teman. Nanti kalian setelah bekerja 2-3 hari kalian nggak periksa atau kalian nggak ajari dulu karena belum paham, itu yang disalahkan siapa teman-teman? Nyalahkan orang belum bisa, itu nggak bisa teman-teman ya. Itu harus kita sendiri yang ngasih tahu, kita ajari dalam sehari 2 hari, kita ajari di kebun karet. Nah begini caranya supaya nggak kena ke kayu begini kan, begitu supaya dia paham. Setelah kita paham, nah dia paham, kita lepas teman-teman. Karena tantangannya di kebun karet ini cuman ini aja teman-teman, cuman kita kerja di sini nih yang bikin kita repot itu yang sampai kayu ini teman-teman, sampai batang kayu. Nah itu teman-teman ya, cara kita kerja di kebun karet, terutama cara pemupukan tadi dan perawatan. Nah kalau cara rumputnya udah aman teman-teman, ini rumputnya udah aman.
Itu tadi. Jadi teman-teman yang punya kebun karet kayak begini, kalau begini ini udah sayang teman-teman, karena gini hasilnya sudah lumayan teman-teman. Yang penting kita setiap hari mau turun tangan sendiri, setiap hari kita datangi, insya Allah akan bagus teman-teman. Itu ya cara budidaya cara mengerjakan kebun karet teman-teman. Nah ini kan beda lagi sama kebun-kebun yang lain kayak kebun sawit, kebun apa. Kalau ini risikonya cuma di batang teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang punya kebun pemula itu harus kita jaga betul-betul supaya getah kita ini selalu banyak begini dan kita tidak rugi. Kalau getah kita netesnya selalu banyak begini teman-teman, itu dari pupuknya banyak ya, ini contohnya ya, jadi langsung netes itu, jadi nggak kayak impus yang seret itu, enggak, ini langsung deres ini deres. Nah ini udah segini teman-teman, sudah baru ada 1 jam lebih, udah hampir setengah botol ini teman-teman. Getahnya memang bagus, dasar bibitnya dulu bagus teman-teman, bibitnya bagus gitu. Nah itu yang tukang deresnya udah mau dipanen, itu udah nyokai. Nah itu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.